Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk para sahabat. Bersyukur kembali atas rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa dan juga Saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bersuara. nah, kalau lalu apa yang ngobrol-ngobrol lagi ya soal ada beberapa saya pernah baca itu tentang ngunduh moing pakarti. Nah, wong urip kuwe orang bisa orang mesti ngunduh moing pakarti. Nah, ini pernah saya pernah bukan ngalami tapi pernah lihat ya, artinya orang ini pernah punya ya katakanlah tetangga tempo dulu lah ya, bukan sekarang, tapi tempo dulu ini tetangga saya itu orangnya betul-betul istilahnya dermawan lah ya, padahal dia sugih banget ya enggak ya, atau ya mampu banget ya enggak, tapi ya cukupan lah gitu ya, tapi bukan main dermawannya ini. Nah, itu suatu kali katakanlah bukan dapat musibah sih enggak ya, ada kena cobaan lah ya, tapi karena dia orangnya memang baik gitu ya, baik dan lumrah lah katanya cara Jawanya lumrah. Nah itu juga begitu dia mendapat katakanlah semacam musibah lah ya, itu juga wah yang membantu juga banyak. Nah ini betul-betul ngunduh poin Pak Karti ini ya, dan dalam kaitan kehidupan sehari-hari ini Mas Soko ya, ngunduh poin Pak Karti itu kan sebetulnya tidak hanya hal baik, tapi hal buruk juga bisa terjadi ngunduh poin Pak Karti. Nah, ini gimana ini Mas Soko secara dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ngunduh poin Pak Karti itu kalau diterjemahkan secara bebas kan siapa saja yang melakukan perbuatan sesuatu bakal menuai atau menghasilkan baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Jadi siapa menabur bakal menuai kan gitu ya. Bahasa Indonesia ini siapa nabur bakal menuai kan gitu. Ngunduh poin Pak Karti itu hati-hatilah kita dalam bermasyarakat, hati-hatilah kita dalam melaksanakan tugas, baik di tugas negara, tugas di institusi masyarakat lah ya, apapun lah ya, yang berhubungan dengan kemasyarakatan itu kita tidak boleh semena-mena, karena itu ada kaitannya. Itu siapa menabur akan menuai barang siapa menanam kebaikan sebesar biji zarah pun nanti Allah akan membalasnya, atau barang siapa juga yang menanam kejahatan pun akan mundur gitu loh. Artinya sebetulnya ya artinya mengajari kita semua kalau mau berbuat sesuatu mau mikir sing dawa ya, jangka panjang ya kan kayak gitu, artinya saya berbuat ini nanti akibatnya seperti apa ya, ya kan, saya berbuat seperti ini akibatnya akan seperti ini sebetulnya dalam pikiran kita sudah ada seperti itu ya. Artinya ngunduh poin Pak Karti ini juga belum tentu kita yang ngunduh sendiri, mungkin anak cucu kita ya Pak Cokro ya, seperti itu enggak itu. Iya kan itu. Bisa juga. Ini kaitannya dengan masa yang lalu juga, kita ada pernah di episode yang lalu itu karma juga karma terkait itu ya. Terkait juga. Itu terus ada juga sahabat kita dulu pernah bahas juga yang intinya juga sama kan itu. Kalau dalam keseharian katakanlah ya, misalnya bapak saya dulu katakanlah ini ya, semisal bapak saya nanam pohon mangga katakanlah ya, kan belum tentu kita yang ngunduh kan, yang ngunduh kan bisa jadi anaknya, cucunya gitu. Kayak
saya katakanlah nanam Iya. apa jambu katakanlah belum tentu kita yang Iya. mundur ya, itu ngunduh poin McCarthy bisa jadi tidak hanya kita ya yang Iya. menerima, itu bisa ke anak cucu ya. Jadi intinya yang sekarang lagi ini tuh kan Mas, di dalam negara kita bobroknya itu kan karena kejahatan yang luar biasa itu korupsi. Iya. Nah, apakah saya menghimbau ini, mohon maaf sekali Bapak yang punya wewenang itu, mudah-mudahan lah ya punya kesadaran yang tinggi terhadap tadi itu pengajaran filsafat Jawa itu mendukung Pak, karena nanti baik di dunia pun akhirat pun akan kena. Mungkin selamat di dunia ya, selamat di dunia ya. Nah, enggak sampai mati nggak ketahuan lah bahwa dia harta yang dia peroleh itu dari hal yang tidak baik ya. Tapi ketika nanti dihisab, karena kita orang Muslim itu kan nanti ada hari pembalasan di hari kiamat itu kan ditanya satu persatu, dan yang menjawab itu bukan dari anggota tubuh kita, dari kulit kita, dari mata kita, semuanya akan menjawab menjadi saksi. Atamu dari mana, untuk apa, gunanya itu baik. Apa mereka nggak sadar ya? Karena saya udah ngeri. Gitu. Ya mungkin ngerinya gini, mungkin kita ya Mas Tony, kita kan udah sepuh lah katakanlah ya, sudah lansia sih, jadi S3 lah ya. S3 lah ya, Sampai sepuh. Iya, kami sepuh ya. Nah, itu kan jadi mungkin kita sudah banyak berpikir ke sana ya, sangkan paraning dumadi itu ya, kembali ke tempat asal ya kan. Karena dalam konteks agama apapun yang dari samawi, dari langit, agama dari langit itu percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Dari hidup ini ada awal dari kehidupan yang abadi nantinya kan. Jadi kalau di dalam itu kan keseharian ya, ini juga apa namanya ada kejadian juga ini, seseorang yang sering Lombok juga akhirnya ke Lombok juga ya, karena ada apa namanya katakanlah ada seorang Lombok mau ke Lombok Marati kan seperti itu ya. Nah ini kalau dikaitkan dengan apa namanya yang sekarang lagi ramai ini korupsi dan lain sebagainya, mestinya sebelum korupsi ini ya pikirannya sing dawa ya, aku nyebut sewu gua jajak kalangan 10.000 kan, itu kan mundur boy Pak juga kan. Tapi kalau ngomongnya miliaran triliunan sih aja nggak pikir sih. Setelah ya aku bisa masih disaleh-aleh ya, bisa milih sel yang bagus, entah gitu ya. Bisa jadi itulah, karena dunia itu adalah tipuan. Nah makanya kita harus waspada, eling lan waspada kembali lagi. Kita harus selalu eling waspada. Eling berarti kita harus senantiasa mengingat keberadaan kita dari sangkan parening, dengan dari ada menjadi tidak ada, kembali lagi tidak ada lagi. Waspada ya, waspada, berhati-hati dalam tindakan kita, dalam langkah-langkah kita itu harus waspada. Jangan sampai itu jurang mau dimasukin nanti ya kejelegong kan itu. Ya itu yang namanya mundur poin Pak Karti, sebetulnya kan apa yang kita lakukan bakal kita terima, meskipun belum tentu langsung kita yang menerima, tapi bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Ya kan anak cucu bisa menerima, itu artinya katakanlah saya pernah berbuat jahat katakanlah pada orang lain atau sering berbuat jahat bahkan itu ya, mungkin saya belum tentu mendapat balasan kejahatan, belum tentu, tapi mungkin anak cucu saya bisa dijahati wong juga. Artinya seperti tadi katakanlah namanya orang yang biasa melakukan penipuan, nah, suatu kali mungkin dia juga akan ditipu kan, seperti itu. Ya. Jadi saya ingat ini masa waktu saya masih punya anak satu TK ya, TK nol besar, waktu itu anak yang pertama itu saya itu nengok temennya dia nyebrang jalan itu sama ibunya ketabrak mobil sampai diamputasi. Waktu saya sampai nangis dan dia nanya, ibu kakiku di mana yang satunya sekarang nggak ada. Saya ngerasa waktu itu juga Pak. Ternyata usia saya selidiki bapaknya seorang aparat.
Dalam itu masih baru ya. Sering dipaki itu Pak, dipaki siswa, dipaki anu dan korea gitu ya. Semua kalau kalau menghukum itu gak juri istilah. Nah saya berpikir, oh ternyata ini mungkin salah satunya itu ya, atau ya otak atik katuk lah ya, tidak tapi kalau saya rentetan ke sana, oh bener baik, namanya itu kan nggak jadi berhubungi gitu. Nah, kadang-kadang kan pada saat orang yang dianiaya itu kan berdoa sama Tuhannya kan, ya diperlakukan di dalam itu kan udah balasan yang itu kan. Nah itu ya, Jadi yang namanya ngunduh poin pakati belum tentu seimbang dengan apa yang pernah kita perbuat. Itu bisa jadi malah lebih berat. ya Begitupun kalau kita berbuat kebaikan, mungkin kebaikan kita hanya katakanlah seperempat kebaikan dapat balasan 3/4-nya kan bisa seperti itu. Begitupun dalam hal keburukan, ya. Keburukan dalam artian kita mau berbuat seperti ini toh artinya ngunduh poin artinya melebihi dari apa yang itu. Memang kalau dikaitkan lagi dengan kalimat falsafah yang mengatakan dari wong sing eling lan waspada. Jadi dikaitkan dengan itu kan, dikaitkan lagi dengan peribahasa bahasa Indonesianya rusak karena nilai titik rusak susu sebelahnya. Nah ini kan terkait juga dengan dengan ngunduh poin pakati sebetulnya ya. Karena berbuat keburukan sedikit semua keluarga dicap jelek juga. Aja dolan karo Tony kayak ngomongnya kayak dia keluarganya juga padahal pun belum tentu keluarganya seperti itu kan mungkin. Ini nah tentu saja ngobrol tentang ngunduh poin pakati mungkin di antara kita semua, khususnya saya pribadi yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Cokro yang juga bukan siapa-siapa, pernah juga mengalami ngunduh poin pakati kan gitu ya, entah dalam lingkup kecil maupun lingkup besar kan gitu. Yang jelas zaman remaja aja gitu Pak. Saya dulu ya ada gaji lah teman SMA itu maksud saya berapa saya buat duluan gitu loh maksudnya dia senang tapi saya menanggapi tapi hanya menanggapi untuk main-main lah tidak sana. Nah padahal sih senang banget kemudian saya beralih tidak ke orang lain kan ke pelanggan. Nah dia kan otomatis patah hati ya, patah hati. Tapi apa yang terjadi juga ketika saya mau menikah waktu itu pengen dengan perempuan ini ternyata perempuan itu dijodohin sama orang lain. Nah, dan saya juga sakit hatinya kayak apa barang ini oh iya jadi mundur Pak Kartik kemudian iya itu yang bisa mengena ke diri kita sendiri dan ngunduh poin Pak Kartik kembali lagi tidak mesti kita yang ngunduh tapi juga bisa katakanlah keluarga kita, anak cucu kita ya artinya oh ya lumroh dengan seperti tadi cerita yang itu dia lumroh nendangi wong ya siki anaknya kena kayak gitu ya artinya itulah maka para leluhur kita meninggalkan petuah-petuah ya maksudnya yang betul-betul apabila kita resapi, kita jalani dan bisa kita jalankan bukan main selamat dunia akhirat ya itu yang jelas selamat dunia akhirat. Artinya katakanlah saya mau ngelobo di Mas Cokro lah tapi ngelobo sebetulnya ya suatu kali mungkin saya kedatangan orang lain ya padahal dia juga ngelobo akhirnya saya ke Lombok juga atau anak saya bisa seperti itu. Nah, untuk itu tentu saja sekali lagi ya karena ya kembali terus kita bukan siapa-siapa ya Mas Cokro ya mungkin bagi Anda sekalian yang lebih bisa mengerti, memahami dan mendalami tentang
ngunduh woing Pak Karti, mungkin tidak hanya itu saja seperti yang kita obrolkan ya, ada yang melebihi itu. Nah mungkin ada masukan bagi Anda sekalian untuk kami, kritikan maupun saran, tentu saja sangat kami harapkan untuk lebih agar saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro yang bukan siapa-siapa bisa lebih mendalami tentang peninggalan leluhur kita, kan gitu ya. Ya, yang paling kita bisa nguri-nguri peninggalan leluhur Nusantara kita, tidak hanya Jawa toh, artinya syukur-syukur suatu kali mungkin kita akan bicara tentang falsafah orang Kalimantan, falsafah orang Sumatera, kan mesti ada itu, ya kan? Dan saya percaya juga mungkin selain di Jawa ada juga ngunduh woing Pak Karti, namun dengan bahasa yang lain kan bisa jadi. Dan saya yakin mesti itu ada yang masuk. Ada. Iya, di Al-Quran juga disebutkan itu kan gitu. Barang siapa menanam kebaikan sebesar biji sawi, Allah akan membalasnya. Dan barang siapa juga melakukan perbuatan kejahatan sebesar biji sawi itu, sesungguhnya hisab Allah itu sangat pedih. Nah itu. Ini kan juga saya pernah membaca cerita ini, bukan cerita ya, pernah baca itu bahwa ada seseorang, katakanlah perempuan yang katakanlah mempunyai latar belakang tidak baik, itu ya suatu kali memberikan minum air kepada seekor anjing, ya kan, justru masuk surga. Karena itu bedanya manusia dengan Sang Pencipta gini, kalau Tuhan Allah yang Maha Suara itu kasih sayangnya melebihi dari murkanya umat seluruh dunia. Kasih sayangnya luar biasa. Untuk saya kalau mau masalah film tobat, siji penting ora sirik menduakan. Nah, satu. Jadi dosa apapun sebesar apa, kita asal mau bertobat, sebelum meninggal kita bertobat, insya Allah kita juga punya jaminan surga. Nah itu yang cerita itu kan memang kesungguh-sungguh terjadi, artinya yang memberikan air minum karena ada anjing yang kehausan diberi minum itu kan suatu katakanlah perbuatan yang amat sangat sepele ya, tapi nilainya poin Pak Karti itu yang dinilai betul-betul dinilai oleh yang Pak Kuasa. Oke, orang betul-betul. Nah iya, kayak ciptaanku kayak ngono apa sing aku lah, Allah itu yang menciptakan itu, aku udah lebih pembalasannya seperti itu. Tapi sebaliknya misalnya saya lihat anjing kelaparan gitu tendang bisa jadi satu kali kaki saya patah, jadi seperti itu ya. Ini ya makanya saya juga mengimbau nih untuk anak-anak muda yang sekarang yang suka sekarang pakai motornya knalpotnya blong, karena keras. Coba kita lagi enak-enak, misalkan lagi suara apalagi saya rumahnya pinggir jalan besar, buang. Nah itu kan kita timbul rasa akhirnya, bocah kurang ajar, tabrakan mana lah, doanya selesai. Satu orang, dua orang, tiga orang akhirnya ngumpul, ada mungkin salah satu ada yang ada yang dijabah. Bisa terjadi itu, tabrakan beneran gitu. Saya sih mau kenal koprong, karena budak wong itu akibatnya gue. Nah itu seperti itu barangkali kalau kita kita tidak hanya kulitnya toh tentang ngunduh woing Pak Karti, tentu saja amat sangat luas ya akibat daripada ngunduh woing Pak Karti kalau kita terjemahkan secara luas. Tapi kita hanya bukan sama-sama ya, ngerti kulit arinya yang coklat dengan kulit sing kandel. Nah tentu saja saran, kritik, masukan, dan juga tentu saja like, share, and subscribe
tentu amat sangat kami harapkan. Iya. Dan dengan segala penuh harap apa yang kita obrolkan ada guna manfaatnya baik yang tersirat maupun tersurat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk para sahabat.